Salam, selamat pagi, selamat bertemu dan selamat berbakti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini untuk kita belajar dari firman Tuhan yang saya akan kalau kita lihat dalam Alkitab kita akan belajar dari kitab Ezra pasal 7 ayat 10. Ezra pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kalau kita lihat di dalam ayat 9, dalam ayat 9 kita lihat di sana sebab dia katakan sebab Ezra. Jadi tentu ada sesuatu yang menjadi mengapa ada sebabnya. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ezra telah membawa orang Israel keluar ataupun pulang ke Yerusalem. Jadi dia telah membawa mereka sampai dengan selamat. Semuanya itu karena tangan murah Allah yang melindungi dia. Makanya Tuhan melindungi. Mengapa terjadi suatu kejayaan di dalam perjalanan hidup Ezra dan orang Israel kembali ke Yerusalem? Sebab tekad yang ada pada Ezra ini, yaitu seperti yang kita lihat dalam ayat 10 tadi, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Karena itu saya memetik satu kalimat firman Tuhan yang menjadi tema firman Tuhan untuk kita belajar pada hari ini, yaitu tekad dalam kehidupan rohani. Apa yang kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini adalah suatu tekad dalam kehidupan Ezra sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia mempunyai ataupun memiliki suatu tekad di dalam Tuhan. Ezra bertekad dalam suatu yang rohani ini karena bermanfaat kepada kehidupan manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Dari tingkat hidup yang dia miliki ini telah membuat dia sangat diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita lihat tadi Tuhan telah memimpin, menyertai, melindungi dia, mereka pulang ke Yerusalem. Semuanya karena Tuhan yang melindungi dan karena ketaatan dan kesetiaan Ezra di dalam Tuhan. Bukan hanya itu saja kita lihat, selain daripada dia dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ada juga seorang raja yang pada masa itu sangat senang dengan Ezra. Sehingga apapun yang Ezra inginkan, raja itu memberikannya kepadanya. Jadi tekad yang dimiliki oleh Ezra ini dalam hidupnya ialah yang pertama yang kita lihat dalam ayat bacaan kita, bertekad meneliti Taurat Tuhan, yaitu bertekad untuk belajar firman Tuhan. Dia mempunyai hati yang haus ingin belajar dan mendalami firman Tuhan, yaitu ingin mengenal Allah lebih mendalam dan mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran yang hidup, dan dia mau ini menjadi pedoman, pegangan dan kekuatan di dalam hidupnya, supaya dia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi
Apabila kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, kenapa tidak kita juga harus mempunyai tekad seperti Ezra untuk meneliti dan belajar firman Tuhan itu setiap hari. Nah, dalam pelayanan saya bersama dengan hostel, dan memang dalam rutin hostel itu ada masa untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Jadi apapun yang berlaku dalam masa depan anak-anak hostel kita, sama ada mereka berjaya ataupun apapun yang jadi dalam hidup mereka, paling tidak mereka memiliki dasar, dan juga mereka memiliki pegangan hidup mereka, dan ada firman Tuhan yang menasihati mereka, ada firman Tuhan yang mengingatkan mereka dan menegur mereka dalam masa-masa depan mereka akan datang. Nah, itu makanya sangat penting juga untuk belajar firman Tuhan, sebab ini adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi apabila kita belajar firman Tuhan adalah salah satunya tujuan dalam hidup orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu sampai tua ataupun sepanjang hidup kita ini harus sentiasa belajar firman Tuhan. Tidak ada masa tertentu untuk orang-orang itu belajar firman Tuhan. Baik dari muda, dari sekolah minggu pun, mereka harus diberi ajaran firman Tuhan sampai ke tua. Ataupun dalam sepanjang hidup kita, firman Tuhan ini. Makanya kita harus sentiasa belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berlaku sepanjang zaman sampai sekarang dan kekal. Seperti yang selalu saya pikirkan, renungkan, di mana bagaimana kita mau hidup ataupun bagaimana kita boleh hidup di surga nanti kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya penting sekali kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita hidup di sana nanti. Jadi kita belajar supaya bagaimana kita hidup. Dari sekaranglah masa kita di dunia ini, kita harus belajar firman Tuhan. Supaya kita boleh menikmati semuanya karena firman Tuhan yang telah kita pelajari sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Yang satu tekad dalam kehidupan rohani Ezra, yaitu dia meneliti dan belajar firman Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di situ, yaitu di mana dia bertekad untuk mentaati, dalam kata lain melakukan, dan lebih daripada itu lagi tinggal di dalam firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan ajarkan dan yang telah dipelajari dari firman Tuhan itu, dia mempraktikkannya. Bukan hanya dia belajar saja untuk pengetahuannya, tetapi tidak melakukannya. Tetapi dia belajar karena dia tahu manfaat firman Tuhan itu sangat baik dan penting. Jadi yang baik dan penting itu pun dia melakukannya. Makanya dia sentiasa dan selalu mau melakukan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak disia-siakan dalam hidup ini. Walau apapun yang terjadi dan yang dihadapi di dunia ini, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman, menjadi kekuatan di dalam hidup. Karena setiap orang yang percaya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21, kita lihat mengatakan, apa gunanya panggil nama Tuhan Tuhan kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Jadi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya ini juga harus melakukan firman Tuhan, mentaatinya, setia kepada firman Tuhan itu. Bukan cukup puas dengan status sudah menjadi Kristen, cukup puas di dalam mulut saja, dalam pengetahuan saja, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi
makanya penting juga mentaati, melakukan, dan tinggal di dalam firman Tuhan itu. Makanya sangat penting firman Tuhan itu disimpan baik-baik dalam hati seperti dalam Mazmur itu. Supaya kita dapat melakukan dan mengalami firman Tuhan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang meneguhkan langkah hidup kita apabila kita melakukannya. Jadi itu yang kita lihat. Yang kedua, tekad kehidupan rohani yang ada di dalam Ezra, yaitu dia taat melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, tekad kehidupan rohani yang ada dalam kehidupan Ezra, yang ada pada Ezra, yaitu bertekad untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ini bermakna Ezra ini sangat bersiap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, baik pada waktu yang baik ataupun pada waktu yang tidak baik. Kadang-kadang apabila kita menegur orang yang melakukan kesalahan, kadang-kadang mereka marah, kita balik. Jadi memang itu adalah satu keadaan yang tidak baik. Apabila kita menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, ada orang yang tidak mau terima. Itu juga satu keadaan yang tidak baik apabila kita mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, baik pada waktu yang baik, baik pada waktu yang tidak baik, dia bertekad untuk memberitakan, bertekad untuk mengajar dan menyampaikan firman Tuhan itu. Karena dia yakin bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran, keadilan, dan kemurnian di antara umat Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, apa akan berlaku di tempat itu? Jadi firman Tuhan yang ada di dalam satu persekutuan, itulah yang memurnikan persekutuan, persatuan orang-orang yang percaya. Dan juga firman Tuhan itu menimbulkan iman. Seperti dalam Roma 10 ayat 17, katakan, bagaimana orang boleh percaya? Bagaimana ada iman kalau tidak ada orang dengar firman Tuhan? Jadi karena itu firman Tuhan itu harus diberitakan, harus disampaikan supaya ada juga orang yang mendengarnya dan mulai percaya ataupun yang memiliki iman karena dari pendengaran. Jadi makanya penting juga kita menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, dan memberitakan Injil itu supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, karena sekarang ini banyak gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan kelas untuk belajar firman Tuhan. Di mana-mana pun gereja-gereja yang SIB yang ada sekarang, banyak yang sudah memulaikan pelajaran firman Tuhan. Jadi itu sangat bagus dan sangat digalakkan di dalam satu jemaat untuk bersama-sama belajar supaya iman dan kerohanian kita sebagai orang percaya itu bertumbuh dan semakin dewasa, matang di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Karena bagaimana firman Tuhan ini telah menjadi berkat kepada kita, kita juga harus memberkati orang lain. Di mana Ezra ini kalau kita lihat, dia sangat diberkati. Jadi dia juga memberkati orang lain. Tidak cukup kalau kita mau diberkati saja, tetapi kalau tidak kita memberkati orang lain, jadi itu tidak cukup bagi kita. Kita juga harus menyampaikan berkat firman Tuhan itu kepada orang lain yang harus mendengar firman Tuhan. Jadi diberkati untuk diberkati seperti yang selalu kita war-warkan. Apatah lagi kalau firman Tuhan itu adalah suatu perintah dan panggilan kepada kita orang percaya untuk disampaikan, untuk diberitakan, untuk diajarkan sampai ke ujung dunia. Jadi ini adalah 3 tekad yang ada di dalam kehidupan seorang Ezra yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, di mana dia adalah seorang yang sangat meneliti dan belajar firman Tuhan.
Dan apa yang dia telah belajar itu, apa yang dia telah teliti itu, dia melakukannya di dalam hidupnya. Dan dia mempraktekkannya, dia mengerjakannya di dalam hidupnya. Dan sehingga itu pun dia alami di dalam hidupnya. Dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia memberitakannya kepada orang lain. Supaya semua orang bersama-sama boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup. Jadi saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tekad rohani, setia dan taat Ezra kepada Tuhan ini menjadi teladan untuk kita juga. Supaya kita juga boleh mencontohi ini dalam hidup kita. Saya pun mau bertekad untuk belajar firman Tuhan. Saya pun bertekad mau melakukan firman Tuhan. Dan saya pun mau bertekad mengajar firman Tuhan. Jadi kita mempunyai kerinduan itu seperti yang ada pada Ezra yang kita contohi. Jadi itu yang juga harus menjadi kerinduan kita, yaitu mencontohi apa yang kita belajar dari Ezra pada hari ini. Perintah dan kehendak Tuhan adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Makanya jangan kita sia-siakan, tetapi bertekadlah di dalam hidup kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, marilah kita bertekad, meneliti, belajar, mentaati, mengajar, ataupun memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi, karena itulah kita akan betul-betul mengalaminya dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi, itu saja sedikit pada pagi ini yang mengingatkan kembali kepada kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan dan supaya kita juga melihat betapa bermanfaatnya firman Tuhan itu dalam hidup kita, karena sesungguhnya orang yang taat setia kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi semuanya itu yang kita baca setiap pagi, yang kita belajar, yang kita sampaikan setiap hari dalam pelayanan kita, itu tidak sia-sia. Semuanya diberkati oleh Tuhan.